Sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, kakak mau info ya beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum mengikuti ibadah online kita hari ini. Yang pertama, saat mengikuti ibadah online, kalian jangan sambil makan ya. Yang kedua, kalian jangan sambil tiduran juga. Yang ketiga, kalian jangan sambil main HP atau melakukan aktivitas yang lain ya. Yang keempat, kalian harus berpakaian rapi dan menentukan posisi duduk yang terbaik untuk bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi di ibadah online HK hari ini. Apa kabar semuanya? Nah, kajian yakin dan kajian percaya semua adik-adik tetap dalam keadaan sehat. Dan tentunya harus selalu tetap sukacita. Nah, hari ini kita temanya apa ya? Masih ingat kan juga ya minggu lalu ceritanya tentang apa? Yang Kak Dini cerita kemarin loh. Apa adik-adik? Betul sekali. Minggu lalu kita cerita tentang Daniel. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang akan dibawakan oleh Kak Yuli dan Kak Willy, dan kelas besarnya akan dibawakan oleh Kak Erni. Udah siap semuanya? Yuk kita mulai ibadah ya. Adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas panjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini Bapa. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan, Kau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami mengundang Kau untuk hadir di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari semuanya adik-adik, kaki saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Markas iblis kuhancurkan. Markas iblis kuhancurkan, bagi Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis, markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Hari ini hari
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Yesus Sayang Padamu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mempersiapkan hati kami untuk bisa menerima firman-Mu, dan saat kami mendengarkan kami bisa mengerti dan juga menanam firman-Mu itu dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak yakin kalian semua pasti sehat-sehat. Walaupun kita masih ibadah online, adik-adik tetap semangat ya. Minggu ini kita akan dengar cerita tentang 3 orang hebat di Perjanjian Lama yang menerima pertolongan dari Tuhan. Siapa ya orang itu? Wah, siapa ya? Penasaran nih. Siapa sih orangnya, Kak Yuli? Nah, yuk kita lihat yuk kisah hebat pada zaman itu. Ayo. Kisah 3 orang hebat itu diambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar yang berasal dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu raja mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya itu. Semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung itu. Jika tidak menyembah, mereka akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi orang Kasdi melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat, dimasukkan ke dalam dapur api. Di luar dari tungku api, raja heran karena tampak 4 orang
tapi mereka tidak tersentuh api. Sadrak, Mesakh, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka, saking penasarannya untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesakh, dan Abednego pun keluar dari dapur api, namun mereka tidak terbakar. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesakh, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Erni lagi nih. Tadi udah denger kan cerita dari Kak Willy sama Kak Yuli. Nah, cerita tentang apa? Tentang Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka ini juga adalah temannya Daniel. Cerita minggu lalu kan, ingat kan? Cerita minggu lalu tentang Daniel di rumah Kak Nining. Bukan, tapi di Gua Singa, betul, bukan rumah Kak Nining. Nah, kali ini sebelum Kak Erni mau lanjut cerita tentang Sadrak, Mesakh, dan Abednego, Kak Erni mau kasih lihat sesuatu. Tapi ingat, pesan Kak Erni, jangan ditiru, tidak boleh ditiru karena ini berbahaya ya. Tunggu bentar. Ini apa? Lilin. Betul, lilin, tapi bukan karena lilinnya, tapi adalah apinya. Api ini kecil, walaupun kecil, tapi kalau kita pegang, panas. Panas ternyata. Jadi ini tidak boleh ditiru ya, berbahaya. Main api tidak boleh, ini berbahaya, panas sekali. Coba bayangkan kalau api kecil saja panas, apalagi api yang besar. Kompor kita pegang juga panas, apalagi yang lebih besar, bener nggak? Nah, sekarang Kak Erni mau cerita. Sebelum cerita, matiin dulu. Apa hubungannya Sadrak, Mesakh, Abednego dengan api tadi? Betul, adalah hubungannya dengan perapian yang besar. Nah, sebelum Kak Erni ulas sampai ke situ, Kak Erni mau mengingatkan bahwa Sadrak, Mesakh, dan Abednego adalah temannya Daniel yang sama-sama pergi ke Babel. Mereka tinggal sama Nebukadnezar. Nebukadnezar ini adalah raja yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menyembah dan beribadah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada patung-patung, kepada berhala. Nah, mereka bertiga ini tetap beribadah kepada Tuhan. Suatu hari, Raja Nebukadnezar menyuruh mendirikan sebuah patung besar, patung dari emas, tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Wow, besar sekali. Besar, bisa dibayangkan kalau 60 hasta sama 6 hasta. Kayak ini aja mungkin 6 hasta berarti 6 meter ya, 3 meter ya. Kayak ini segini. Wah, lebar banget ya. Nah, terus setelah patung itu jadi, Raja Nebukadnezar mengumpulkan semua orang. Kumpulkan semua orang. Gak ada terkecuali, semua kumpul. Termasuk juga Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka juga datang. Terus salah seorang bentara membacakan titah dari Raja Nebukadnezar. Apa isi titahnya? Dengerin ya. Isinya adalah nih, ada titah Raja Nebukadnezar. Isinya seperti apa? Kita baca sama-sama. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wow,
Ternyata titah raja nggak main-main. Hukumannya kalau nggak menyembah akan dilempar ke perapian. Siapa kira-kira yang berani itu? Bisa angus ya kalau masuk ke dalam perapian. Terus terdengarlah bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambu, serdam, dan berbagai-bagai bunyi-bunyian. Serempak bunyi. Jreng 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 jreng. Langsung semua sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar tadi. Kira-kira Sadrak, Mesak, dan Abednego, Sadrak, Mesak, Abednego kira-kira menyembah enggak? Enggak. Karena mereka tetap percaya pada Tuhan. Betul. Semua nyembah, tinggal 3 ini yang tidak nyembah. Karena alasannya mereka hanya patuh pada perintah Tuhan. Tuhan menginginkan mereka hanya menyembah kepada Allah saja, bukan menyembah patung. Tadi patung Raja Nebukadnezar boleh disembah enggak? Enggak kan? Nah, berarti untuk apa disembah? Yang disembah adalah Tuhan. Kedua, mereka percaya kalau Tuhan sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, sekalipun tidak, mereka tetap tidak akan menyembah patung. Jadi mereka tetap berdiri. Walaupun ancamannya kalau yang tidak menyembah akan dilempar ke perapian. Tapi tetap mereka berdiri. Karena mereka percaya Tuhan yang mereka sembah akan melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Terus orang lain melihat, itu tuh ada 3 orang yang gak menyembah. Langsung lapor ke raja. Raja, tuanku raja, ada 3 orang yang tidak menyembah. Dia adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja udah marah. Panggil mereka. Panggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begitu mereka datang, kenapa kamu tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar? Terus mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Kenapa? Karena percuma saja. Kalaupun diterangkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak mau menyembah patung, tapi tetap percaya kepada Tuhan, raja juga akan tetap marah. Makanya langsung raja marah. Ikat mereka! Ikat mereka dan lempar ke perapian. Setelah diikat, langsung lempar ke perapian, dimasukkan. Bayangkan dengan diikat, kondisi diikat, mereka bisa lari kemana? Nggak bisa kan? Tetap mereka juga tidak takut dengan ancaman itu. Mereka tidak takut sama sekali dengan hukuman masuk dalam perapian. Jadi begitu dimasukkan dalam perapian, mereka terima. Dan karena ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, ternyata Tuhan menolong mereka bertiga. Tuhan menyelamatkan mereka bertiga, sehingga mereka tidak terbakar sedikit pun. Rambut pun juga tidak. Baju tidak hangus. Kulit tidak terbakar. Semuanya seperti kayak kita di ruangan ini, tidak ada apa-apa. Nggak kena apa-apa gitu. Terus begitu Raja Nebukadnezar ngelihat, dan pegawainya juga, loh, tadi yang dilempar 3 orang, kenapa jadi 4 orang? Dilihat, diteliti, sepertinya itu malaikat deh. Langsung Raja Nebukadnezar panggil, Sadrak, Mesak, Abednego, keluar. Setelah keluar, dilihat, dicek, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang terbakar sama sekali. Raja Nebukadnezar langsung, ternyata benar, Allah yang kalian sembah adalah Allah yang hebat, luar biasa. Allah yang hebat adalah yang luar biasa.
Terus Raja Nebukadnezar memerintahkan ke semua orang, mulai hari ini semuanya tidak ada yang boleh menghina atau melecehkan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Justru mereka sekarang harus ikut menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa kan? Jadi kesaksian juga buat Raja Nebukadnezar ke pegawainya, ya kan? Nah, ini adalah 3 tokoh temannya Daniel yang taat kepada Tuhan. Karena ketaatannya mereka ditolong sama Tuhan, dilepaskan dari hukuman perapian yang menyala-nyala. Bener kan? Nah, pesan dari cerita KRI pagi hari ini adalah 1. Taat kepada Tuhan Yesus. Caranya dengan mentaati firman Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Sekalipun ibadah online, tapi tetap harus sikap ibadah dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh sambil main game, atau sambil makan, atau sambil tiduran. Nggak boleh. Tetap harus sikap ibadah dengan sungguh-sungguh. Kedua, tidak takut, tapi percaya akan pertolongan Tuhan Yesus. Ya, ingat. 1, taat kepada Tuhan Yesus. Caranya dengan mentaati firman-Nya dan rajin beribadah. Kedua, tidak takut, tapi percaya akan pertolongan Tuhan. Oke adik-adik. Sekarang kita mau berdoa ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar setiap kami Bapa untuk selalu taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada Papa Mama. Ajar setiap kami Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ajar setiap kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan main-main, tapi kami harus dengan sikap beribadah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan selalu memimpin setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi anak yang baik, anak yang selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, dan rajin untuk belajar sekolah Tuhan. Sekalipun di masa pandemi ini Tuhan, kami belajar secara online dan beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan yang akan tolong kami, menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Jagai setiap kami Tuhan supaya tetap sehat selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, tadi kalian dengarkan cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekarang kalian mau ngajakin adik-adik semuanya untuk melihat video kiriman dari teman kalian. Seperti yang minggu lalu, video kiriman dari Gloria yang memakai masker, video dari Marvin yang sedang mencuci tangan yang benar, video dari Prisa dan Patricio yang sedang berolahraga, dan tentunya juga ada video kiriman dari teman kalian lagi makan sayur. Hari ini ada satu teman kalian yang mengirimkan videonya secara lengkap. Yuk kita lihat sama-sama ya. Shalom teman-teman, selamat di rumah aja. Kita harus rajin cuci tangan ya, sebelum dan sesudah makan. Cuci tangannya dengan cara yang benar ya teman-teman, seperti ini. Jangan lupa berdoa juga sebelum makan ya teman-teman. Selain itu, kalian juga harus makan makanan yang sehat dan bergizi, seperti sayur, buah-buahan, dan daging, agar kita tetap sehat dan imun kita tetap terjaga. Kalau keluar rumah harus pakai masker ya teman-teman. God bless you. Terima kasih Karen untuk videonya. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah sekarang adik-adik yuk, jangan lupa ya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan adik-adik boleh ditransfer ke rekening ini.
Terima kasih ya atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kajian juga ada nih, kreativitas untuk minggu depan. Kreativitasnya bentuknya kuis ya adik-adik ya. Kalian lihat gambar di slide berikut ini. Gambar ini kalian foto, setelah kalian foto kalian lihat ya dan mencari kata-kata yang ada di dalam gambar tersebut. Ada berapa kata sih semuanya? Nah, kata-kata yang terbanyak yang adik-adik dapat langsung kirimkan ke kajian ya jawabannya. Seandainya adik-adik mendapatkan ada 10 kata nih dalam gambar tersebut, langsung kirim ya. Oke semuanya, semangat semuanya ya. Kajian tunggu ya jawabannya. Nah, ibadah kita udah mau selesai adik-adik. Tapi jangan sedih ya, pasti ada yang bertanya-tanya, Kak, kapan sih Kak kita mau ibadah lagi di gereja? Sabar dulu ya adik-adik ya, karena belum keluar keputusan untuk adik-adik boleh beribadah di gereja. Jadi kita minggu depan tetap ibadah online ya, jam 9 pagi. Dan memasuki new normal ini, adik-adik jangan lupa untuk selalu memakai masker jikalau keluar rumah, selalu jaga jarak, terus rajin cuci tangan dan cuci tangannya 20 detik ya. Dan satu lagi apa? Hindari kerumunan. Oke adik-adik semuanya, bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.